Yang aku heran ya di Malaysia itu ya, kalau penjara Malaysia itu orang boleh dapat api, nak merokok tapi boleh dapat api. Ini yang heran. Rupanya api itu boleh dia simpan-simpan. Semisal kata itu lekte kan, kalau kat Malaysia namanya lekte. Kalau di Indonesia namanya mancis. Nah, jadi mancis tuh yang walaupun udah tak ada gas, tak ada minyak, tak ada gasnya itu dia potong macam ini lekter tuh. Manapun tadi pasal saya tak ada bawa lekter tuh mancis. Itu mereka potong pakai benang. Benang tuh dia dapatkan dari blanket, selimut. Nah, dari selimut kalau di penjara itu kan setiap banduan kan atau narapidana dapat selimut. Jadi benang dia buka, dia potong lah apa itu. Apa tadi lekter ataupun mancis. Dia potong mana pun tadi tak ada mancis. Jadi yang dia lainnya dia buang, minyak dia buang, cuman sisakan segini besar. Besarnya macam ini. Di sini batunya. Cerik untuk macam itu aja lah. Inilah yang dia simpan. Kadang kalau ada pemeriksaan dalam penjara itu dia telan. Macam itulah. Dia telan, bila buang air dia keluarkan balik. Itu cuman keluar macam ini aja lah, cik. Nah, jadi kalau nak menghidupkannya supaya jadi api, dia ambil baju dia pakai itu benangnya dia buka pelan-pelan, dia buka macam kapas macam itulah, di gini kan ini hidup nih. Macam itu luar biasa. Jadi kalau dari tembakau kadang bisa boleh ada tembakau dalam penjara itu kan. Waktu naik mahkamah itu kadang kan datang dia saudara mara dia datang nak tengok dia. Di situlah dia banyak orang pesan tembakau. Tembakau inilah yang dia bawa masuk dari lokap tu kan. Tembakau itulah macam mana pandai-pandai lah dia bagi itu. Itulah dia sorokkan. Kadang-kadang di dalam lokap itu udah tembakau tadi dia bungkus, dia balut pakai plastik. Lepas tu dia bakar pakai lekta yang dia simpan tadi. Lepas tu dia telan lah. Jadi dalam perut nih udah banyak tembakau bentuk macam ini dalam plastik macam ini. Dia bakar, dia telan. Jadi waktu masuk balik ke penjara baik sudah jatuh hukum pospol ataupun belum, waktu diperiksa dengan sipir penjaga penjara, itu tak dapat sebab tembakau udah dalam perut. Sudah dalam perut. Lepas tu dia apalah, bila dia buang air, dia tunggulah tuh benda itu tadi dia tunggu. Lepas tu bila nanti dia kadang-kadang 2 hari 3 hari baru benda itu keluar. Pandai-pandailah, tak payah saya ceritakan, awak boleh bayangkan lah. Bayangkan sikit. Macam tu. Jadi dalam penjara itu ya, yang namanya tembakau itu berharga betul. Kalau kat Sungai Buloh itu orang nak dapatkan tembakau, ada yang rela dia celana jeans tu masih hello, dia jual tukar tembakau. Macam itulah. Nah, lepas tu udah ada tembakau, macam mana nak cari paper untuk pembungkusnya. Jadi kalau dekat Indonesia bahasanya koran, kalau sana paper. Paper ni lah dibentuk macam ini, selebar macam ini, panjangnya macam ini. Tembakau tadi diletak di bawah, itulah dibalut. Kecil setengah jari ini, panjangnya macam ini. Itulah dibakar, itu isap lah macam ini. Kita bila isap macam itu, kawan sudah nunggu lah keliling. Ganti-gantian, ada satu orang dapat 4 isap, 3 isap, tarik berkeliling. Lepas tu sampai ke tempat kita udah tinggal macam ni, tinggal kertas je.
Saya masuk kat kajang tuh, saya dibagilah macam nih sikat gigi. Itu harus dipotong. Dengan pegawai penjara itu dipotong. Tak, tinggallah macam nih. Saya pun heran, kenapa mesti dipotong rupanya. Kalau tak dipotong, ini boleh jadi senjata. Dekat penjara itulah makanya dilarang. Jadi kalau di penjara itu kadang ada permusuhan, banyak terjadi permusuhan di dalam itu. Jadi kalau mereka sudah berselisih paham kan, pasal di dalam penjara ini orang kan sensitif. Di penjara itu orang tuh sensitif kadang-kadang karena tekanan batin, memikir anak bini kat rumah, kan tekanan batin tak boleh tersinggung sikit pun. Itu banyak terjadi. Jadi macam ini pun harus diawasi, harus dipatah. Pendek macam ini. Sebab kalau dia panjang macam ini boleh dibuat salah guna. Ini dia tajamkan kadang. Dia tajamkan pada mosek itu lantai atau keramik kalau Indonesia. Jadi tajam, itu boleh jadi membahayakan. Jadi saya heran kenapa dipatahkan macam itulah. Makanya dipatahkan tinggal pendek macam ini. Tuh. Jadi yang namanya tembakau itu sangat berharga macam emas, dia punya harga dalam penjara itu. Siapa orang yang boleh dapat tembakau tuh, kalau dekat Kajang itu yang boleh dapat tembakau tuh cuma orang Malaysia. Kalau orang Indonesia atau orang Bangla yang namanya pendatang tak boleh dapat. Sebab dia dapat tembakau ini dari kawan-kawan atau saudara mara yang jenguk dia, yang tengok dia. Jadi kalau orang luar macam perantau, orang luar negara, siapa yang nak menjenguk? Mana ada saudara mara. Macam itulah. Jadi yang boleh dapat tembakau itu orang India, China, orang kita Melayu, macam itulah. Tapi saya boleh dapat waktu itu. Sebab saya pandai nyanyi kan. Kalau malam saya nyanyi, bila malam saya ambil itu tempat mandi. Kalau untuk mandi macam ini kan, gendang. Saya nyanyilah macam itu. Mula-mula saya nyanyi, kadang ada sebelah bilik saya itu dia tak suka. Dia tendang-tendang dinding, dung dung dung, bising bising. Tapi bilik depan saya itu dia suka. Depan bilik itu ada orang India dan orang kita Melayu. Dia suka suruh saya nyanyi. Jadi bila bilik yang sebelah saya itu tendang-tendang bilang bising, orang yang depan bilik saya itu marah. Dia orang marah, katanya, awak diamlah, biar dia nyanyi. Katanya, wah nyanyi lah. Jadi karena saya waktu itu nyanyi selalu lagu Breori Peso 5, saya selalu nyanyi lagu Breori Peso 5, orang itu panggil saya Breori. Breori lah panggil saya. Saya nyanyi lagi lagu kadang Mawar Berduri, kadang nyanyi Berhembus Angin Malam. Pasal sesuai dengan keadaan situasi di penjara itu, tak ada hiburan. Dapat orang nak nyanyi macam itu boleh. Jadi kalau saya nyanyi, si Boy namanya ada di depan saya itu, dia punya case kan. Case dia itu pukul orang. Dia pukul orang. Jadi dia entah kena berapa tahun waktu itu kan. Itulah. Dia suruh saya nyanyi. Dialah bagi saya tembakau terus. Jadi karena saya selalu dapat tembakau dalam tuh, kawan-kawan saya suka lah dengan saya. Jadi si Boy ini karena dia tahanan waktu itu, entah dia tahanan 7 tahun, entah 8 tahun. Dia ini dibagi kerja. Di penjara itu dia ini bagian masak. Dapur penjara Kajang tuh. Jadi dia tak boleh lah dapat tembakau. Asal dia balik jam-jam 5 petang macam ni kan. Dia balik lah. Dia baru masuk ke dalam zel tu, dia sudah panggil saya, Breori. Wah, tangkap. Dia lempar lah di depan sel saya tu, lempar. Saya tangkap. Makasih. Nanti malam nyanyi lagi, oke? Wah, itulah saya dapat. Padahal kalau kita tak ada skill, tak ada apa, dalam penjara itu tak boleh dapat tembakau. Jadi kalau orang udah terbiasa merokok itu kan, macam mana rasanya tak merokok itu? Macam itulah. Kenang-kenangan dalam penjara macam itu. Kadang-kadang pun pegawai penjara
boleh tak tahu, bisa tak tahu dia macam mana orang dekat dalam tuh merokok. Orang di dalam tuh bisa dapat apa lekte. Kalau dalam penjara itu namanya spa. Oh, spa. Jadi orang yang punya spa nih, dia nih walaupun tak punya tembakau, orang nak merokok ke sana itu ada tembakau itu panggil dia. Padahal bersebelah-sebelah bilik, panggil lah. Woi, spa, spa. Kalau orang minta api dengan dia, dia kena minta tembakau juga. Orang yang punya tembakau lempar lu. Tembakau kecil macam dia baling lah. So, dia bungkus tembakau tadi itu pakai kertas. Dia dia ikat pakai gulungan selimut ataupun blanket. Dia berbentuk bola macam ni. Dia ikatlah tembakau itu. Tangkap, lemparlah tangkap. Dia tangkap pakai kaki lah dikeluarkan macam ni. Jadi ini jalan macam bola. Klek 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 klek. Ambil. Lepas tu nanti orang yang punya sepak ni, punya lekte ni, dia buat bola tadi, dia buat ada eko macam ini. Eko itu kan dari kain juga, kain blanket, selimut. Bola macam ni. Dia bakarlah pucuknya itu. Dia bakar, jadi api itu macam bara aja, bukan macam api hidup macam itu, tak, bara aja merah macam itu. Itu dia lemparlah balik. Api ini nak dia bagi dengan orang yang minta tembakau tadi itu. Tapi lektenya tak dibagi sama dia, lekter tetap ada sama dia, dia bagi apinya saja. Jadi seperti macam orang berdagang niaga lah, jual beli. yang satu punya lekter macam ini untuk bakar rokok. Orang itu punya tembakau nak minta api untuk bakar rokok. Jadi orang yang punya lekter ini bolehlah, dia mana-mana orang nak merokok, dia punya api. Yang punya lekter macam ini tak sembarang orang. Kalau kita kat luar macam ini memang kalau lekter mancis biasalah boleh cari api banyak cara. Tapi kalau dalam penjara orang yang punya lekter macam ini orang yang bukan sembarang orang. Dia boleh merokok setiap hari dapat tembakau dengan modal itu saja, lekter tadi itu. Jadi pernah sekali kan begitu pas merokok ketahuan. Sipir penjara ni cikgu ni tahu orang India. Mana dapat api? Dia bagi, dia pukul, karena tak tahan mengaku. 2-3 orang ada yang mengaku. Itu yang punya lektor cikgu. Awak ya? Lektor itu karena sipir cikgu tahu, dia langsung telan. Lepas itu telan, mari sini. Dia pukul, sekarang awak keluarkan itu lektor. Keluarkan. Dia bagilah air satu ini. Macam ini. Dia minum sampai muntah-muntah. Sampai muntah-muntah keluar dari perut. Lekter tadi itu, minum lagi. Terus katanya. Dia bagi air dari dalam jamban. Macam itulah. Jadi orang-orang yang di dalam penjara itu bisa dikatakan karena keadaannya kritis, keadaannya serba mendesak, pikirannya jadi jenius. Itu luar biasa pikiran manusia itu. Jadi pikiran manusia itu memang kalau di dalam keterpaksaan, dia semakin cerdas, semakin jenius karena keadaan yang serba terpaksa, keadaan yang serba genting. Nah, itulah pikiran manusia itu luar biasanya, unik pemikiran manusia itu. Karena saking uniknya pemikiran manusia itu, dia hanya ingat perbuatan orang, dia mudah lupa dengan perbuatan baik orang. Tapi dia selalu ingat dengan perbuatan buruk orang. Macam itulah. Jadi banyak orang cakap katanya kan, ternyata yang mencatat amal kehidupan kita ini bukan saja malaikat, tapi tetangga pun ikut mencatat amal kebaikan dan keburukan kita ini. Oke, Assalamualaikum.